Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Setelah tadi malam kita memperingati HUT atas kesuksesan nenek moyang kita mengusir penjajah Belanda, berkat rahmah Allah, bantuan dari Allah, nenek moyang kita mampu mengusir mereka. Namun sekarang ada bentuk-bentuk penjajah yang lain yang perlu kita waspadai. Penjajah ini lebih dahsyat daripada Belanda. Apa itu? Pertama, hawa nafsu. Itu penjajah terhadap kita semua. Kalau kita kalah, tebal masuk neraka. Makanya ketika Nabi Muhammad selesai perang Badar, perang yang pertama kali terjadi di Islam, tentara Nabi hanya 313, bukan tentara asli, tapi santri saja. Tapi santri saja, senjatanya pun senjata dapur, bendo. Lawan tentara kafir sebanyak 1000 yang betul-betul tentara, yang sudah menghabiskan dana banyak karena latihan di mana-mana. Ternyata orang Islam memperoleh kemenangan. Setelah selesai perang, Nabi Muhammad mau pulang. Lah kok Nabi Muhammad mengatakan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para tentara, kita kembali dari jihad yang paling kecil menuju jihad yang paling besar. Lah pada waktu itu para sahabat terkejut. Apa ada jihad yang lebih besar daripada jihad saat ini? Kata Nabi, ada. Huwa jihadun nafsi. Dia adalah jihad melawan hawa nafsu. Berarti tentaranya banyak, Pak. Tiap orang ada hawa nafsu itu. Kalau tentara terbatas hanya 1000. Lah itulah yang perlu diwaspadai. Kemudian ada lagi bentuk penjajah yang lain, yang namanya syaiton. Setan itu pun penjajah akidah kita, penjajah ibadah kita, penjajah akhirat kita, penjajah dunia kita. Maka pagi hari ini saya akan membacakan ayat tentang penjajah yang bernama setan. Dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai 17. Al-Quran mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, ya Allah, berilah aku penangguhan hidup di dunia ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan.
Setelah iblis diusir oleh Allah dari surga, gara-gara kesombongannya disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, padahal yang dimaksud sujud di situ sekedar ikram, memuliakan, ta'zim, mengagungkan, bukan sujud seperti panjenengan tadi meletakkan 7 anggota di bumi, Pak ya. Sujud yang model itu hanya boleh untuk Allah Ta'ala, tidak boleh untuk orang tua, tidak boleh untuk para nabi, tidak boleh untuk para pemimpin, hanya untuk Allah. Sedangkan perintah sujudnya Allah kepada iblis agar sujud kepada Nabi Adam hanya sekadar ikram, memuliakan, ta'zim, mengagungkan. Lah karena kesombongan iblis akhirnya dia diusir oleh Allah dari surga. Pada waktu itu iblis marah. Gara-gara Adam dia harus tebal dari kedudukannya yang empuk, dari tempat kerjanya yang basah, dari pangkat dan kedudukannya yang luar biasa. Gara-gara itulah akhirnya iblis usul kepada Allah, andirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, berilah aku umur panjang, ila yaumi yub'asun, sampai hari semua makhluk dibangkitkan. Kira-kira apa artinya apa? Iblis minta diberi umur panjang, hidup terus sampai mereka para makhluk dibangkitkan. Inilah kecerdasan iblis dan tidak bertanggung jawabnya iblis. Dia ingin supaya hidup terus, Pak. Ketika trompet yang pertama ditiup, semua malaikat mati, manusia mati, jin-jin mati, hewan-hewan mati. Iblis tidak mati sendiri, itu Pak. Maksudnya begitu. Lalu kapan iblis mati? Ketika trompet yang kedua ditiup, semua malaikat yang mati hidup kembali, jin yang mati hidup kembali, manusia yang mati hidup kembali, hewan-hewan yang mati hidup kembali. Lah pada saat itulah iblis minta dimatikan, sehingga enak, karena trompet yang kedua hari bangkit, semua hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amalan, ucapan, tindakan. Iblis minta pada waktu itu dimatikan, sehingga enak, tidak perlu ada LPJ itu, laporan pertanggungjawaban. Kira-kira permintaan iblis ini dikabulkan oleh Allah atau tidak? Jawabnya separuh-separuh, Pak. Jawabannya separuh-separuh. Hal itu diterangkan dalam surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-38. Ila yaumil waqtil ma'lum. Wahai iblis, oke, permohonanmu saya kabulkan, tapi tidak seperti permohonan kamu. Kalau kamu mohon dimatikan di saat semua makhluk dibangkitkan, namun kamu beri umur panjang. Bila trompet yang pertama ditiup, semua makhluk mati, kamu pun harus mati. Kemudian ketika trompet yang kedua ditiup, semua hidup kembali, kamu pun harus ikut hidup kembali untuk mempertanggungjawabkan itu. Lah setelah Allah memberi permintaan iblis itu, iblis mengatakan, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan, ya Allah,
karena engkau telah menjadikan aku makhluk yang tersesat. Oke, tidak apa-apa gitu. Namun aku berjanji la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan mengganggu, menghalang-halangi semua manusia, semua jin dari jalan engkau yang lurus. Inilah cita-cita, misi iblis. Sehingga iblis mempunyai tujuan pokok untuk mengganggu makhluk agar tidak memeluk Islam, agar tidak beribadah kepada Allah. Kemudian ternyata iblis itu sarjana, Pak. Sarjana. Karena sarjana punya visi ya punya misi itu. Punya tujuan dan punya program kerja. Setelah iblis punya tujuan mau menghalang-halangi manusia dari agama Allah, lalu iblis membuat program kerja. Apa program kerjanya? Summala'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia dari depannya. Wa min khalfihim, akan aku datangi manusia dari belakangnya. Wa an aimanihim, dan aku akan mendatangi manusia dari sebelah kanannya. Wa an samailihim, dan aku akan goda manusia dari sebelah kirinya. Setelah itu iblis pun cerdas, Pak, realistis. Dia mengatakan wala tajidu aksarohum syakirin, sehingga engkau ya Allah tidak akan menjumpai mayoritas dari manusia yang bersyukur. Yang banyak justru kufur, mengkufuri nikmat engkau. Dari sini iblis paham, tidak mungkin bisa mengkufurkan seluruh manusia sedunia. Juga tidak mungkin bisa mengkufurkan seluruh jin sedunia. Namun aksar yang bisa adalah aksar, yang mayoritas. Makanya jenengan bisa lihat penduduk dunia sekarang ini yang masih hidup berapa itu? Sekitar 7 miliar lebih. Yang Islam kan hanya 2 miliar itu. Berarti yang lain kan terpengaruh oleh jin, oleh iblis itu. Sehingga iblis itu realistis. Wala tajidu aksarohum syakirin, engkau ya Allah tidak akan menjumpai lebih banyaknya mereka yang bersyukur. Berarti yang lebih banyak yang kufur. Kemudian apa yang dimaksud? Aku akan mendatangi manusia dari depan, belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Omongan dan program kerja iblis ini, Pak, bisa diartikan minimal 2, Pak. Pertama, makna hakiki. Yang kedua, makna majazi, kata kiasan. Kalau ayat ini diartikan hakiki, Pak, berarti iblis itu akan datang menggoda manusia dari depan, sehingga face to face itu, Pak, ya. Jadi berhadap-hadapan. Lalu menggoda itu, menyampaikan program-programnya, menyampaikan bujuk rayunya dengan kata-kata yang sangat merdu, sangat menohok hati begitu. Kemudian kalau gagal menggoda manusia dari depan, dia tidak putus asa. Dia pun akan datang menggoda manusia dari belakang. Kemudian apabila dari belakang pun gagal, dia pun tidak putus asa, tetap akan menggoda manusia dari sebelah kanan. Kalau gagal, akan menggoda manusia dari sebelah kiri. Inilah program kerja iblis, Pak.
dari depan, dari belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Yang tidak ada hanya dua, Pak ya. Ke bawah, ke atas. Makanya untuk menghadapi iblis, jenengan jangan maju, jangan mundur. Kata Mas Doyo, maju kena, mundur kena, banting kanan kena, banting kiri kena. Lah supaya tidak kena, kita harus ambles ke bawah. Artinya apa? Sujud kepada Allah, mengakui kalau diri kita dhaifan, lemah. Sedangkan berhadapan dengan iblis sekuat itu, berhadapan dengan sekutu-sekutu iblis yang banyak itu, maka kita langsung ke atas. Setelah menyadari kelemahan kita, itu artinya apa? Memahami diri, artinya ke bawah, Pak ya, sujud itu, kemudian langsung naik mi'raj ke atas, minta bantuan kepada Allah. Kalau Allah membantu, sehebat apapun iblis, sekuat apapun iblis, yakin iblis akan kalah. Hal itu persis seperti begini. Panjenengan mempunyai teman kaya, Pak. Rumahnya satu lapangan gitu. Ombo gede, kemudian ada gapuronya. Begitu panjenengan baru nongol di pintu gerbang, langsung disambut dengan gonggongan anjing. Sudah jenengan antem ayat apa? Sumum bukmun umyum. Tetap masih menggonggong. Karena apa? Karena anjingnya orang mana, Pak? Gak ngerti bahasa Arab kan itu. Anjingnya orang Jawa itu. Diantem sumum bukmun tetap menggonggong. Lah karena kerasnya gonggongan itu sampai pemilik atau majikannya krungu. Loh, siang-siang kok anjing menggonggong, ada apa? Begitu dilihat ternyata panjenengan kelihatan di depan gapura. Begitu majikannya ngomong, anjing langsung mengecil, Pak ya, mengecil dan tidak menggonggong lagi. Akhirnya panjenengan bisa masuk, tidak digonggong, malah diantarkan oleh si anjing tersebut. Itulah sektinya majikan, Pak ya, terhadap anjing piaraannya. Nah sekarang bagaimana dengan Allah? Walaupun iblis hebat, sehebat apapun iblis, kalau panjenengan dilindungi, ditolong oleh Allah, iblis tidak ada apa-apanya. Karena iblis pun makhluk Allah yang lemah juga. Makanya sadari kelemahan kita, maka langsunglah ke Allah. Apapun yang jenengan butuhkan, mintalah kepada Allah, karena Allah adalah as-somadu, somat, tempat bergantung. Sehingga apapun yang panjenengan inginkan, farghob, berharaplah kepada Allah saja, tidak perlu berharap kepada yang lain. Lah itu arti yang pertama, Pak, arti hakiki. Kemudian arti yang kedua yaitu arti majazi. Yang dimaksud setan akan datang menggoda manusia dari depan, itu adalah urusan-urusan akhirat. Kalau panjenengan menyibukkan diri melakukan amalan-amalan yang mengarah ke akhirat, itu setan pun datang. Bukan untuk mensupport itu, namun untuk menghalang-halangi agar panjenengan gagal, tidak jadi melakukan amal-amal ibadah yang mengarah ke akhirat. Seperti panjenengan mau sholat tahajud umpama, setan pun paham supaya gagal tahajud, maka dia ketika panjenengan tidur, panjenengan diikat 3 kali ikatan itu. Atas, tengah, bawah. Setiap ikatan dikasih mantra, Pak, itu. Kata setan, lailun tawilun farkut. Wahai manusia,
lailun tawilun, ini adalah malam yang panjang, yaitu malam Ahad. Berarti besok libur, tidak kerja, maka ndak usah repot-repot bangun. Kasih mantra Pak, farqud, maka tidurlah. Setelah mengikat yang kedua ya begitu, dikasih mantra oleh iblis, lailun tawilun farqud, ini adalah malam yang panjang, silahkan tidur. Kemudian yang ketiga pun dikasih mantra, lailun tawilun farqud. Makanya kalau panjenengan bangun kemudian dzakarawah, ingat kepada Allah, minimal membaca alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, maka lepaslah satu ikatan. Kemudian kalau panjenengan wudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Ketika panjenengan salat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Karena sudah lepas semuanya, pagi-pagi panjenengan enak, bergerak bisa leluasa, berpikir bisa leluasa, badan pun sehat wa'afiat. Beda dengan orang ketika bangun tidak zikir kepada Allah, juga tidak wudhu, juga tidak sholat, fa'asbaha kasalan. Dia pagi-pagi dalam keadaan malas Pak, ingin rebahan saja. Kerja ya malas, apa-apa pun malas. Karena apa? Terpengaruh oleh ikatan-ikatan iblis itu. Kemudian orang mau berinfak juga didatangi oleh apa? Oleh iblis. Diancam-ancam, asyaitonu ya idukumul fakro. Setan itu selalu menjanjikan atau mengancam kepada orang-orang yang mau bersedekah akan kefakiran-kefakiran yang akan terjadi. Untuk apa? Uang hasil kamu kerja, kemudian setelah terkumpul kok kamu akan infakkan, kok akan kamu wakafkan. Bagaimana nanti kalau kamu jatuh miskin, jatuh fakir? Siapa yang akan menolong Anda? Selalu dibisikkan oleh setan. Itulah semangatnya setan, menghalang-halangi orang yang menuju akhirat. Wabil khusus masalah sholat. Masalah sholat ini setan lebih dasar untuk menghalang-halangi. Karena ternyata setan itu pun sergap ngaji Pak, sampai dia hafal awalu mayu hasabu bil abdu asalah kan. Besok pada hari kiamat, amal soleh yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Amal jahat yang pertama kali dihisab oleh Allah adamu, darah, pertumpahan darah. Itu amal jahat yang pertama kali dihisab oleh Allah. Sedangkan amal baik yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bila sholatnya sempurna, mulai dari balik sampai wafat tidak ada yang bolong Pak, maka diterimalah amal sholat dia, berikut semua amal baik yang lain diterima, sehingga mulus perjalanannya menuju ke surga. Namun apabila amal sholatnya mulai dari balik sampai wafat ada yang bolong-bolong Pak, kira-kira bagaimana? Allah masih memberi kemurahan Pak. Sehingga Allah ngomong, malaikat, coba lihat hambaku ini, apakah punya tabungan sholat sunnah itu. Akhirnya malaikat ngecek Pak, di BRI dicek, di Bank Jatim dicek gitu, di Bank Mandiri dicek, di BSI dicek. Ternyata dia punya tabungan sholat sunnah. Lalu sholat sunnah itulah digunakan nembel bolong-bolong yang ditinggalkan ketika dia itu
Biasanya ibu-ibu yang banyak itu ya bolongnya. Karena apa? Karena suci dari haid isya, Pak. Ternyata adalah subuh saja mandi. Berarti kan isya ditinggalkan, maghrib ditinggalkan kan? Karena apa? Kalau sucinya waktu isya kan otomatis bisa begitu mandi salat maghrib jamak dengan salat isya kan begitu kan. Namun dia tidak subuh sekalian, akhirnya isya ditinggal, berarti kan bolong itu. Makanya untuk menanggulangi perbanyak salat sunnah, karena salat sunnah itu nanti bisa digunakan untuk apa? Menempel bolong-bolongnya. Lah kalau sudah lengkap barulah diterima, kemudian semua amal yang lain pun ikut diterima seperti itu. Namun kalau ada bolong, ternyata tabungan sholat sunnah tidak ada, ya sudah ditinggal, ganti mereksa yang lain. Berarti nunggu lagi berapa lama dia menunggu? Kan bawa alam, berat kan? Setan tahu. Makanya orang apabila mau melakukan sholat, setan itu masya Allah paling serius di dalam mengganggu. Jurus yang pertama apa, Pak? Al-kasalu. Manusia dibikin malas. Bayangkan, dia mampu mendaki gunung Himalaya yang ketinggiannya 5.000 meter, Pak ya. Namun datang ke masjid walaupun hanya 50 meter itu, kaki tidak kuat, Pak. Abot sekali. Kemudian kalau diajak apa? Touring, Pak ya. Sampai ratusan kilo, bahkan mengitari pulau Jawa mampu itu. Namun menghadiri pengajian semacam ini padahal bersebelahan dengan masjid rumahnya, tapi abot. Itulah hebatnya setan, membuat kita menjadi malas. Kemudian kalau toh ketika setan membuat kita malas ternyata kita berhasil menghadapi sehingga kemalasan itu bisa kita hilangkan, lalu sholatlah kita, setan tidak putus asa. Dia tetap akan menggoda manusia. Dengan apa? Al-ajalatu. Bagaimana agar orang yang sholat itu melakukannya dengan ajalah, Pak, tercepat-cepat, tergesa-gesa itu. Sampai sholat subuh 2 rakaat hanya setengah menit selesai. Rukuk pun tidak sempurna, iktidal juga tidak sempurna lurus begitu. Padahal sebelum sholat samuratnya umat, Pak. Tapi mengapa ketika sholat kok lap selesai? Ketika ditanya, Pak kok cepet, Pak? Wes apal gitu. Begitu. Kemudian kalau digoda oleh setan pakai ajalah, sifat tergesa-gesa, Pak. Saking tergesa-gesanya, Pak ya, kadang-kadang itu lucu, Pak. Sudah Allahu Akbar bangun dari sujud yang kedua berdiri, apa yang dibaca, Pak? At-tahiyatul mubarakatus shalawatul. Bayangkan, saking kepinginnya cepat selesai, sampai posisi berdiri pun yang dibaca seperti itu. Kemudian gaya godaan yang ketiga, Pak, taswir, Pak. Setan itu memberi gambaran-gambaran kepada orang yang sholat, 5 lam yadkur qablaha, untuk sesuatu yang tadinya dia tidak ingat itu. Sebelum sholat tidak ingat apa-apa, begitu tengah-tengah sholat ingat. Gorengan ikan bandengnya belum ditutup itu. Bagaimana nanti kalau kedatangan kucing? Kunci yang tadinya tidak tahu di mana tempatnya, gara-gara sholat akhirnya apa? Tahu. Oh iya, kunci saya tertinggal di jeding, kan begitu, Pak ya. Seperti itu hebatnya setan, Pak.
Seperti itu hebatnya setan. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad pun mengatakan seperti itu. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam di dalam sebuah hadis sahih Pak, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan idza nudiya bis-shalah adbaros syaitan lahu dzuratun hatta la yasma'at ta'dzin. Apabila azan dikumandangkan oleh Mas Lugito, maka setan-setan yang ada di masjid Pak kabur Pak. Adbar itu apa? Haroba, lari kabur. Supaya telinganya tidak mendengar suara azan, lahu dzuratun. Dia lari sambil mengeluarkan kentut besar Pak. Kalau dzuratun kentut gede, kalau fusaun kentut kecil Pak. Kalau kecil kan cis saja. Kalau ini dut itu. Untuk apa? Agar suara azan tidak masuk ke dalam telinga. Itu Pak. Hebatnya setan Pak. Begitu azan selesai dikumandangkan, kembali setan kembali lagi ke masjid. Untuk apa? Menggoda. Yang rokoknya masih separuh, tenang gitu. Imamnya belum datang, habiskan dulu rokoknya. Tidak akan tertinggal. Kemudian yang belum wudhu juga demikian, tenang. Imamnya belum kelihatan. Pokoknya begitu taswib wa idza suwiba, apabila qomat dikumandangkan, setan pun kabur lagi walahu dzuratun, sambil mengeluarkan kentut besar agar telinganya tidak mendengar qomat. Begitu qomat selesai Pak, langsung dia akbala, menghadap lagi, datang lagi Pak, datang lagi. Setelah datang orang-orang sholat, maka dia pun diganggu. Sudah tahu di depan ada lubang Pak, tidak mau mengisi Pak. Bayangkan Pak ya, tidak mau mengisi. Kenapa? Diganggu ojo, nanti terlalu sempit. Sujudnya repot, rukuknya repot, duduknya repot. Di belakang saja aman itu. Padahal memutus shop sama dengan memutus hubungan dengan Allah Ta'ala. Menyambung shop berarti apa? Menyambung hubungan dengan Allah Ta'ala. Kan begitu kan? Maka harus al-kholal itu dipenuhi Pak. Yang lubang-lubang dimasuki agar tidak ditempati oleh setan. Karena setan itu seperti itu, anak kambing, cempil ya. Senengannya apa Pak? Masuk ke lubang-lubang kan begitu. Makanya supaya sholat jamaah bisa betul-betul khusyuk, maka yang lubang harus dipenuhi. Walaupun penuh artinya apa Pak? Tidak harus berdesak-desak sehingga malah tidak khusyuk. Karena apa? Sujud repot, duduk repot, berdiri juga repot, meletakkan siku kan begitu kan. Jadi tetap yang dimaksud itu ya tetap yang namanya apa? Full walaupun tidak harus berdesak-desak. Kemudian yuwaswisu Pak. Setelah panjenengan salat, setan pun memberi bisikan itu. Bainal mar'i wa nafsi, antara seseorang dan nafsunya itu. Setan mengatakan udzukur kaza wadzukur kaza lima lam yadzukur min qablu. Kata setan, "Hei Cak, ingat itu. Rumahmu belum terkunci. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Padahal Anda baru mengambil uang dari bank 1 miliar. Bagaimana kalau Pak? Begitu Pak. Akhirnya apa? Orang sholat kadang-kadang marah sama imamnya. Imamnya dawat men gitu. Gak mari. Imam yang tidak salah pun disalahkan itu. Gara-gara dianggap apa? Lama. Mengapa lama? Karena dia ingin segera pulang menyelamatkan uang yang ada di rumah. Setelah dia pulang, dilalah, rumahnya pun sudah terkunci. Bayangkan Pak ya. Itulah hebatnya
hebatnya setan. Makanya kadang-kadang ada Pak, orang kehilangan kunci motor karena sudah cari depan ndak ada, belakang ndak ada, tengah ndak ada, akhirnya dia malah sengaja sholat Pak. Karena apa? Aqimis sholah lidzikri kunci. Padahal lidzikri, kerjakanlah sholat untuk mengingat Allah. Ternyata dia sholat untuk mencari kunci yang lupa tempat-tempatnya. Itulah kehebatan setan. Mengapa demikian? Karena setan ngerti bahwa sholat itu amal ibadah yang paling penting. Selamat dan tidak selamatnya orang besok pada hari kiamat ini banyak ditentukan oleh ibadah sholat. Makanya jagalah sholat dengan berjamaah. Kemudian yang kedua Pak, wa min khalfihim, setan datang menggoda manusia dari belakang. Artinya apa Pak? Fil umurid dunyawiyah, dalam urusan keduniaan Pak. Jadi kalau tadi orang sibuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, setan datang untuk menghalang-halangi agar gagal. Sekarang ketika manusia sibuk menghadapi urusan dunia, setan pun datang. Untuk apa? Mensupport. Mensupport. Sehingga manusia banyak kan di dalam mencari ekonomi, di dalam mengejar pangkat, di dalam mengejar kesenangan itu, sikil dibuat apa Pak? Kepala itu. Kepala dijadikan kaki itu. Saking hebatnya. Sudah tidak kenal waktu, zuhur lupa, asar lupa, sampai istri juga lupa. Justru yang diingat malah istrinya orang lain itu. Itu hebatnya apa? Setan di dalam memberi dorongan. Dan di dalam Al-Quran pun menggambarkan Pak, surat Al-Isra Pak, surat yang ke-17 ayat 64. Allah mengatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa sarikhum fil amwal wal aulad. Wahai iblis, silahkan perdayakan hamba manusia yang kamu mampu. Silahkan kamu perdayakan mereka dengan suaramu yang merdu, dengan doktrinmu yang mukau, apalagi Pak, dengan puisi-puisi kamu yang menggerakkan syahwat. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika, dan silahkan gerakkan tentaramu yang berkuda, tentaramu yang jalan kaki untuk menggoda mereka. Berarti iblis punya tentara, pasukan yang memakai kuda, berarti cepatnya luar biasa. Dan ada pula tentara yang berjalan kaki Pak, untuk membantu kesuksesan cita-cita iblis. Kemudian wasarikhum fil amwal, wahai iblis, ikut sertalah kamu di dalam harta kekayaan manusia. Berarti manusia mencari ekonomi, iblis ikut serta. Makanya banyak orang-orang yang menggunakan jurus iblis Pak. Saking kepinginnya sugih sampai korupsi. Saking kepinginnya sugih ngeramut toyol. Kan ya Pak. Kan banyak orang-orang kuno dulu itu kepingin sugih akhirnya meramut toyol. Saking kepinginnya sugih sampai jual diri. Saking kepinginnya sugih sampai apa lagi Pak? Membuat bisnis judi online. Itu kan bosnya paling kaya Pak ya. Karena bisa diatur kan Pak. Yang tombok taruhlah 1000 orang, kemudian yang paling kecil itu yang dimenangkan Pak ya. Berarti yang lain masuk ke kantongnya. Itu hebatnya iblis luar biasa. Kemudian setelah berhasil mengumpulkan uang banyak, iblis pun ikut serta fi tasarrufihi Pak, di dalam pembelanjaannya. Sehingga kalau pergi ke masjid membawa duit, capnya apa Pak? Capnya apa? Namun kalau ke mall, Masya Allah itu
membawa uang 60 juta habis Pak, sekali masuk ke mall. Keluar dari mall itu tangan kiri membawa tas berapa Pak? Tangan kanan membawa tas berapa, kemudian supirnya membawa tas berapa, sampai satu mobil penuh tas Pak. Bayangkan itu. Berarti apa? Kehebatan iblis seperti itu. Di dalam mencari harta, iblis ikut serta. Di dalam membelanjakan harta, iblis juga ikut serta. Kemudian wal aula, ternyata tidak hanya urusan harta. Iblis ikut serta. Dalam ngurusi anak pun iblis ikut serta. Sehingga berapa banyak orang tua yang terperangkap. Sehingga anaknya itu disekolahkan di sekolah yang dianggap bermasa depan cerah, walaupun beda agama itu, walaupun milik orang lain, walaupun bayarannya jutaan di sekolah di situ. Sehingga ketika anaknya lulus betul-betul berhasil, cari duit gampang karena kumpulannya bos-bos, namun agama nol. Padahal keberhasilan dunia tidak ada apa-apanya dibanding dengan keberhasilan di akhirat. Makanya berhati-hatilah di dalam mencari ekonomi, berhati-hatilah di dalam menggunakan ekonomi, berhati-hatilah di dalam mendidik dan meramut anak. Jangan sampai kita berpikiran anak sukses itu karena apa? Punya jabatan tinggi, anak sukses karena penghasilan tinggi, namun tidak pernah dipedulikan sholat opo ora, kan? Ibadah opo ora. Padahal harta untuk Allah tidak ada artinya. Yang diperhatikan oleh apa? Ibadah panjenengan. Wa idhum, setan pun selalu Pak memberi janji-janji manis, padahal akhirnya pun pahit. Karena apa? Wa ma ya'iduhumus syaiton illa ghururam. Tidaklah setan membuat janji kecuali palsu, kecuali tipuan. Contoh ketika perang Badar Pak, ada setan yang mengaku menjadi seorang tokoh Pak. Kemudian dia mengatakan la ghalibal yaum, wahai orang kafir, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kamu di dalam peperangan hari ini. Begitu. Kemudian setelah berhadapan dengan Nabi Muhammad dan santri-santrinya, langsung setan kabur. Setan kabur, tidak berani Pak. Ini aroma lataronahum, wahai orang-orang kafir, aku lari karena aku melihat sesuatu yang tidak kamu lihat. Akhirnya orang kafir pun kalah. 70 tokoh mati di medan pertempuran, 70 lagi yang tertawan. Itulah kekalahan fatal. Mengapa? Karena tipu daya setan, tipu daya iblis. Kemudian yang ketiga Pak, wa'an aimanihim, setan datang dari sebelah kanan. Artinya apa Pak? Artinya itu fil khairati al istimaiyah. Kalau ada orang melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan masyarakat sosial Pak, itu pun setan ikut datang. Untuk apa? Menghambat. Sehingga ketika tahu ada orang fakir, rumahnya mau roboh, kemudian ada teman-teman ngomong, yuk kita urunan membantu untuk memperbaiki rumah saudara kita itu. Ingin hati panjenengan membantu 10 juta lah itu. Tapi kadang-kadang begitu pulang istrinya ngomong, mas kaken gitu. Berarti apa? Istri waktu itu dimasuki oleh setan. Menghalang-halangi siapa? Suami yang akan itu. Lah berapa itu? Ya 1 juta saja lah.
yang nyumbang kan banyak itu, tidak hanya jenengan itu. Pak. Seperti itu. Pokoknya urusan-urusan sosial yang baik-baik setan pun datang. Namun tujuannya apa? Untuk menghalang-halangi. Makanya jenengan kalau sudah punya nawa itu dan itu bagus, teruskan aja. Jangan pedulikan bisikan-bisikan setan itu. Kemudian yang keempat, wa ansama ilihin, dan dari sebelah kiri. Artinya apa? Ketika manusia melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, melakukan pelanggaran-pelanggaran dari agama, setan pun datang. Lapo Pak? Memberi support, mendorong agar apa? Terus lanjut. Jangan dihiraukan fatwa ulama itu. Minuman khamr itu bahaya. Bahkan bahaya minuman khamr itu sampai 22 poin, Pak. 22 poin, Pak. Bahaya minuman khamr. Mulai dari bisa menyempitkan pembuluh darah, bisa mengubah pembuluh darah, mematikan sel-sel otak yang suku cadangnya, Pak ya. Banyak itu. Namun mereka para setan menggoda kepada manusia, jangan hiraukan itu. Buktinya apa? Teman-teman kamu yang lalu biasa minum kok sehat-sehat saja. Begitu pula yang korupsi juga demikian, didorong oleh setan. Supaya apa? Lanjut. Karena apa? Banyak yang lebih besar kok aman-aman saja. Yang penting berbaik-baiklah kepada kiri dan kanan. Seperti itu. Makanya dalam hal ini Nabi Muhammad pernah Pak memberi tausiah yang sangat perlu untuk direnungkan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan, la yusir ahadukum ila akhihi bisilahi. Janganlah salah seorang dari panjenengan berisaroh dengan menggunakan lading, pedang, senjata. Jangan. Jangan. Karena apa? Anda tidak tahu. Tahu-tahu setan membantu. Akhirnya apa? Niatnya hanya gini-gini aja, ternyata dor. Pernah terjadi Pak itu? Pernah Pak. Kalau saya mau coba soal kabarnya Pak. Orang Sidoarjo itu, anak SD, budal sekolah, membawa senjata milik ayahnya Pak, yang keleleran di atas meja kan. Begitu datang di sekolahan, langsung dia naik apa? Naik meja, temannya yang duduk di kursi diginikan. Seperti laga, siapa namanya Pak? Ya, film-film luar itu Pak, koboi lah itu. Ternyata tanpa disadari peletuknya ditarik, dos itu Pak, berdos Pak. Langsung tembus Pak. Untungnya apa? Hanya nyerepet otak Pak. Umpama kok pas nerabas otak ya sudah luar biasa. Nah jadi urusan kan. Anak yang melakukan, orang tua menjadi bertanggung jawab. Lebih-lebih itu apa? Senjata api, karena orang tuanya punya hak membawa itu. Guyonan tapi sungguhan. Dan berapa banyak teman-teman yang ketika jalan-jalan pakai motor, di depan ada teman akrabnya, maunya membuat kejutan Pak, dipepet Pak. Ternyata nubruk sungguh ceruat itu. Temannya jatuh, dia pun jatuh, dan temannya malah kerobohan sepeda motor. Akhirnya tangannya patah. Bayangkan Pak, itulah hebatnya setan. Maka jangan sampai bergurau dengan menggunakan hal-hal yang membahayakan. Walaupun gurau setan itu ingin mencelakakan panjenengan. Ingin mencelakakan panjenengan. Lah setelah panjenengan tahu bahwa setan itu menggoda manusia dari segala jurus Pak ya. Jenengan sibuk melakukan urusan akhirat diganggu. Panjenengan sibuk bekerja mencari ekonomi juga diganggu.
jenengan sibuk dalam urusan sosial yang baik diganggu, panjenengan melakukan kesalahan ya didorong-dorong, maka bagaimana yang harus kita lakukan agar kita ini selamat dari godaan-godaan setan? Maka Islam memberi solusi, Pak. Yaitu apa? Ada benteng-benteng dari setan. Maka bentengi diri panjenengan dari godaan, dari rayuan setan. Dengan apa? Pertama, takwiyatul iman, perkokoh keimanan, Pak. Dengan iman yang kokoh, aman dari godaan-godaan setan. Dalilnya apa? Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 99. Allah Ta'ala mengatakan, innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya iblis dan teman-temannya tidak akan mampu, tidak punya kemampuan, Pak, untuk menggoda orang-orang mukmin yang bertawakal. Kalau orang itu beriman dengan iman yang benar dan ketawakalannya kepada Allah penuh, maka tidak ada setan yang berani menggoda. Jangankan menggoda, mendekat saja tidak berani. Maka lihatlah Umar bin Khattab pernah dari jauh melihat Nabi Muhammad tertawa sendirian. Akhirnya Umar mendekati Nabi. Umar bertanya, wahai Nabi, ma adhakaka, apa yang membuat engkau tertawa seperti itu? Kata Nabi, Mar siapa sih kalau tidak tertawa? Kamu tadi ketika keluar dari rumah, lewat di suatu jalan, lah kok ada setan yang berjalan di gang yang sama. Sambil berjalan setan itu nyanyi, hitam manis, yang hitam manis. Begitu melihat kamu gitu, langsung kabur bersembunyi. Setelah kamu lewat, dia nongol kembali lalu meneruskan perjalanannya. Kamu ini betul-betul ditakuti oleh setan. Jangankan, Pak, ketika Nabi masih hidup, ketika Umar jadi khalifah, Pak, di Mesir itu ada peristiwa besar. Ketika Mesir dikuasai oleh orang Islam, kemudian dipimpin oleh Amr bin As sebagai gubernur Mesir, pas genap 1 tahun, tokoh-tokoh Mesir datang menghadap ke gubernur. Wahai gubernur, kami tokoh-tokoh sesepuh-sesepuh Mesir, kami mengingatkan bahwa besok lusa itu waktunya kita mengadakan apa? Istilahnya apa? Mengorbankan gadis cantik untuk danyang-danyang yang bau reksa Sungai Nil itu. Dan itu tiap tahun. Sehingga orang Mesir kalau punya anak wahyu, Pak, masa bahagia. Kenapa? Nanti akan dibeli oleh negara dengan harga setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk dikorbankan. Kok mentolo, Pak? Mentolo, karena apa? Dianggap itu syariat. Melaksanakan ibadah seperti panjenengan lah itu. Nyembelih sapi tiap tahun itu kan secara matematika kan rugi, Pak, ya. Namun kan tetap jangan kerjakan. Kan apa? Demi memperoleh ridho Allah. Mereka ya begitu. Lah Amr ngomong, Pak, dulu, sekarang ya sekarang. Karena sekarang aku jadi gubernurnya, itu saya tiadakan. Itulah, Pak, enaknya, Pak, jadi pemimpin, Pak. Makanya jenengan jangan jadi rakyat terus, Pak. Harus jadi pemimpin itu. Karena apa? Pemimpin itu bisa merubah aturan, termasuk Amr bin As bisa merubah aturan itu. Masa sesepuh Mesir marah-marah, Pak, mengancam kalau terjadi apa-apa kami tidak bertanggung jawab itu. Kata Amr, tidak apa-apa, karena kami sebagai gubernurnya tidak usah pakai itu. Ternyata betul, Pak, hari H waktunya upacara tidak diupacarai. Masa Allah Sungai Nil mogok mengalir, Pak.
mogok mengalir. Karena mogok mengalir aneh itu. Di sini pawono melobar sampai ke kampung-kampung sampai terjadi banjir, di sini kosong belum, Pak. Bayangkan itu. Sampai Amr sendiri bingung, wah, piye. Akhirnya cepat-cepat kirim surat kepada Khalifah Umar. Kemudian Umar memberi jawaban pakai surat saja itu. Setelah sampai ke Gubernur Amr, dibukalah surat itu. Yang satu lembar untuk Amr, yang isinya apa? Gubernur Amr, tolong suratku yang kecil ini jatuhkan di tempat mogoknya air. Akhirnya Amr menyuruh angkatan lautnya untuk menjatuhkan surat dari Umar bin Khattab. Begitu diceblokkan, Pak, langsung, Pak, guwadak, air mengalir lancar kembali, Pak. Sudah bendungan-bendungan jebol semuanya, akhirnya lancar kembali. Padahal kalau jenengan buka surat Umar itu hanya apa? Mengatakan, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, lanjutkan mengalir terus. Namun kalau kamu mengalir karena kepingin diberi sesajen gadis cilik yang paling cantik, maka ketahuilah ana Umaru sa'aji uka, aku Umar, aku akan datang menemui kamu gitu. Langsung kabur, Pak. Bayangkan ya, itulah hebatnya Umar. Mengapa? Karena imannya kokoh, ketawakalannya bulat. Sebagai bukti ketawakalannya apa? Lihat itu, ketika tamu dari mancanegara kepingin bertamu ke gubernur, ke Khalifah Umar, di istananya tidak ada, Pak. Setelah dicari-cari, tidur di bawah pohon di pinggir embong itu. Tamu dari mancanegara godek-godek, begini kalau di tempat kami mati gitu, dibunuh orang gitu. Lah kamu kok santai seperti ini gitu. Bima, karena keadilan kamu, biadlika, dengan keadilan kamu dalam memimpin, kamu aman terus, dimanapun aman-aman saja, seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, supaya tidak kita terbentengi dari apa? Dari setan, maka usahakan yang kedua apa? Fiqhuddin. Panjenengan harus betul-betul mengerti agama. Salat wajib. Apa keutamaan salat? Jenengan ketahui. Apa ancaman bagi orang yang tidak salat? Jenengan tahu. Zakat wajib. Apa keuntungan orang yang mengeluarkan zakat? Jenengan tahu. Apa bahaya dan ancaman buat orang yang tidak zakat, jangan tahu. Begitulah, Pak. Dengan memahami agama itu, jenengan tidak akan mudah digoda, dirayu oleh setan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ketika Nabi mengetahui ada setan ingak-inguk pintu masjid, Pak. Mau maju, mundur lagi. Mau masuk, mundur lagi. Akhirnya Nabi mendekati setan. Tan, ngapain? Ingak-inguk, iya Nabi, saya ingin menggoda itu loh orang yang sedang sholat. Ngapain enggak masuk langsung aja digoda gitu? Kata setannya, iya saya takut. Takut siapa? Sama orang yang tidur di sebelahnya. Loh, kok aneh? Orang sholat tidak takut, kamu enggak takut, malah akan menggoda. Sedangkan orang tidur di sebelahnya kok malah kamu takuti? Kata setan, iya. Yang sholat itu ilmu agamanya tipis, sementara yang tidur alim, betul-betul paham tentang agama. Gara-gara itu akhirnya apa? Nabi ngomong, la faqihun wahidun asaddu ala setan min alfi abidin. Sungguh satu orang yang betul-betul paham tentang agama itu lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah namun tidak tahu ngaji. Lebih gampang. 1000 orang ahli ibadah tapi tidak pernah ngaji, itu gampang ditebalkan oleh setan. Makanya jenengan harus selalu ngaji itu tidak hanya dapat ilmu, Pak, ya. Baru langkahnya saja bisa memperlancar panjenengan menuju ke surga. Belum hidayah, belum kokohnya iman dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, Pak, al-iltizam bil jamaah.
panjenengan harus selalu kumpul seperti ini, Pak. Jangan hidup menyendiri, jangan beragama menyendiri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, Nabi Muhammad mengatakan, ma min salasatin fi qaryatin wala badwan la tuqamu fihi mushalah illa qadis tahwadza alaihi musyaitan. Bila ada satu kampung, Pak, yang beragama Islam sudah 3 orang, maka harus mengadakan sholat berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Kenapa? Fa innama ya'kulu dzi'bu minal ghanam al-qasiyah. Karena setan itu, karena harimau itu tidak akan makan kambing kecuali yang menyendiri. Kalau kambing itu kumpul, Pak, harimau tidak berani mendekat, tidak berani mengganggu. Namun kalau ada kambing kok menyendiri, inilah santapan empuk untuk harimau. Setan begitu. Walaupun setan tahu orang Islam lemah, namun kalau kumpul semacam ini, setan tidak berani mengganggu. Namun begitu panjenengan menyendiri di rumah, Pak, setan mengganggu. Buktinya apa, Pak? Coba lihat. Orang yang sholatnya di rumah, awal waktu apa akhir waktu, Pak? Rata-rata, Pak, kalau tidak jamaah itu mesti apa? Sholatnya ditunda-tunda. Bahkan sholatnya pun kadang-kadang apa? Ngenteni TV-nya apa, Pak? Iklan. Setelah iklan baru wudhu. Habis wudhu nonton TV lagi. Setelah iklan baru sholat. Khusus apa tidak? Salah dapat bencepet waktunya habis ya. Kemudian yang keempat, kasratul dzikri, Pak. Jenengan harus memperbanyak dzikir kepada Allah. Karena apa? Kata Nabi, semua manusia selalu dikejar-kejar oleh setan. Illa man dakhala fi hisni, kecuali orang yang masuk di dalam bentengku. Kalau sudah masuk dalam benteng Allah, setan tidak berani. Kata sahabat, wa ma hisnuka? Wa ma hisnuhum? Wahai Nabi, apa benteng Allah itu? Kata Nabi, al-dzikru, dzikir. Dzikir itu adalah benteng Allah. Sehingga dimanapun panjenengan kau selalu dzikir, walaupun bil qalbi, ya, dzikir dengan hati. Coba jangan ngomong la ilaha illallah, itu kan tanpa menggerakkan bibir, Pak. Karena lafaz la ilaha illallah itu apa? Huruf yang ada di dalam mulut, bukan di dalam bibir. Ada mulut bibir sehingga orang wiridan bibirnya kelihatan, oh dzikir. Kan kadang-kadang ada yang tidak kelihatan. Lah, silahkan dzikir kelihatan monggo, dzikir siri juga monggo, karena dengan dzikir itu setan tidak berani menggoda. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semuanya itu dilindungi oleh Allah Ta'ala dari godaan setan, sehingga kita tetap bisa menuju ke akhirat dengan selamat dan berhasil masuk ke dalam surga, jauh dari api neraka. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.